Siapa yang keluar dari kubur? Makhluk yang mati tergantung secara kutuk di atas salib. Orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Padahal Yesus ketika berdoa sejenak sebelum ditangkap, Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi sekiranya mungkin, biarlah kehendakmu yang berlaku, jangan kehendakku. Maka nampaklah malaikat dari langit memberikan kekuatan kepadanya. Maka dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Apa fungsi malaikat ini turun? Memberikan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk mati. Kekuatan yang sesuai dinubuatkan oleh Daud kakeknya. Dia tidak mati, jasadnya tidak ditinggal di alam kubur, melainkan dia diangkat langsung ke langit oleh tangan kanan Elohim. Itu yang terjadi. Jadi yang disalib siapa? Yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Pelaku maksiat. Maksiat yang mana? Menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar disalib. Jadi saudara, saya simpulkan. Kristen adalah perpanjangan tangan makhluk yang keluar dari kubur, memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Titik. Baik, baik ya Bang Zuma ya. Ini Bang Zuma ini mengingatkan saya dengan seorang anak ya, usia 8 tahun yang ikut sekolah minggu dengan pertanyaan-pertanyaannya dan juga bagaimana ia berdiskusi untuk mendapatkan suatu jawaban. Baik, Bang Zuma, mungkin ini perlu dikaji oleh Bang Zuma ya tentang Isa Al-Masih. Ya, sebagai jembatan dialognya kita. Dalam Maryam 19:21, Isa lahir dari perawan Maryam. Dalam An-Nisa 14:71, Isa adalah kalimat Allah dan roh darinya. Maryam 19:19, Isa tidak berdosa. Al-Imran 3:49, Isa melakukan mukjizat. Al-Imran 3:45, Isa adalah Al-Masih, Mesias. Dalam Al-Sukruf 4361, Isa akan datang kembali. Pertanyaan saya, seberapa spesialkah Isa Al-Masih ini sehingga ia harus datang kembali ke dunia untuk mengadili orang hidup dan mati? Ini berdasarkan penjabaran di Al-Quran. Mungkin bisa dijawab oleh Bang Zuma. Terima kasih. Oke, saya jawab. Jadi gini, satu-satunya utusan Tuhan yang dihakimi oleh Tuhan hanya Isa alaihissalam. Nabi Abraham diutus, adakah dia dituhankan? Tidak. Harun, Musa, Daud, Salomo, Nabi Muhammad, adakah dia dituhankan? Tidak. Satu-satunya utusan diutus, disembah. Ini kebangetan kali ini yang menyembahnya nih. Kebangetan kali ini, kurang kerjaan. Anak dari mana ini yang menyembah ini? Sejahat-jahatnya Bani Israel, tidak ada mereka menggantikan dan mengkudeta Tuhan pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada nenek moyang mereka. Tapi mereka ini benar-benar gokil. Siapa mereka ini? Kok bisa-bisanya melantik kemudian utusan Tuhan menjadi Tuhan? Oh, ternyata bukan nabinya yang dilantik, tapi sibilisis yang kemudian menggait mereka, memalingkan mereka dari yang tadinya Rasul menjadi Tuhan dan memakai nama Yesus untuk laku ajarannya. Nah, saya bantah dalil saudara. Jadi Nabi Isa itu dihakimi oleh Allah. Wa iskalallah ya Isa, a'anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, kadia sini lu. Ya Rob, ya Tuhanku. Limaza, kenapa? Apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, Lalah, tidak. Ma qultu lahum illa ma amartani bi.
Aku tidak mengatakan sesuatu selain ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum. Selain aku mengajarkan kepada manusia Bani Israel ketika aku datang, hei Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Ketika muridku tidur, aku bangunkan mereka. Bangun, jangan tidur, berdoalah agar kalian jangan jatuh kepada pencobaan. Aku suruh dia berdoa kepada siapa? Kepadamu. Aku mengajarkan muridku apa? Hidup kekal itu mengenalmu, satu-satunya Tuhan, dan mengenalku sebagai utusanmu. Enggak ada. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Aku tidak mengatakan sesuatu yang bukan hakku ya Tuhan. Aku hanya mengatakan yang aku diajarkan samamu. Aku tidak mengatakan lebih. Apa yang kau katakan itulah yang aku sampaikan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Aku tidak mengatakan yang bukan hakku. Yohanes 12:49. Aku berkata-kata bukan dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku berikan. Kemudian Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Makultulahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengajarkan itu ya Rabb. Tidak. Mereka sendiri yang mau, bukan aku. Oh gitu. Ya. Makanya Yesus memberikan panduan Yohanes 12:48 itu. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah punya hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah nanti kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah tuh polanya tuh. Makanya dalam Al-Quran, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla maut. Jadi Al-Quran mengatakan ketika Nabi Isa datang kedua kalinya, tak ada seorang ahli kitab pun yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa. Oh ternyata Nabi Isa itu betul. Ternyata Nabi Isa yang diajarkan oleh Islam itu betul. Ternyata Nabi Isa yang kita tolak selama ini itu betul. Ternyata Nabi Isa itu benar-benar adalah Al-Masih, Mesias yang datang kepada kita. Tapi kita tolak. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Wa immin ahlil kitab. Memang Nabi Isa turun untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad sudah mengajarkan beliau Nabi hanya untuk Bani Israel. Beliau tidak disalib. Beliau diangkat oleh Tuhannya langsung ke atas. Yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Dan yang mereka sembah orang-orang kafir adalah makhluk yang bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu dia turun menjadi hakim. Makanya ketika ia menjadi hakim, terkonfirmasi dalam kitab saudara. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Itu siapa? Kristen. Hindu enggak, Buddha enggak, apalagi Islam. Mana ada Islam manggil Yesus Tuhan? Pada saat itulah mereka berkata, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus kepada mereka Kristen ini? Hanyalah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu Al-Quran mengatakan itu. Maka ketika ia datang, dia membenarkan Islam. Ketika ia datang, dia menyalahkan Kristen. Dikumpulkannya seluruh manusia. Ingat. Ketika Nabi Isa datang, yang melihatnya bukan cuma orang Kristen. Yang melihatnya bukan cuma umat Islam. Seluruh manusia akan dikumpulkan. Umat Islam akan dikumpulkan. Orang Kristen akan dikumpulkan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 31. Apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Maksudnya apa tuh? Umatnya Nabi Muhammad harus tahu. Umatnya Paulus harus tahu. Umat Hindu Buddha harus tahu. Bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhan dan melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Keren kan? Umat Islam tahu Yesus ini adalah seorang Muslim yang berserah diri kepada Tuhannya. Umat Islam tahu, dunia harus tahu, aku ini adalah hamba Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan, yang senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Bangunlah, marilah ikut denganku. Itu
Dunia harus tahu aku ini adalah Muslim. Dunia harus tahu aku ini adalah hamba yang taat kepada Tuhanku. Tapi kalau Kristen, dunia harus tahu Yesus Kristus itu adalah sehakikat dengan Tuhan Allah Abraham. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Padahal dunia harus tahu kalau dia ini hanya utusan Tuhan. Dunia harus tahu aku ini adalah hamba Tuhan. Dunia harus tahu kalau aku ini adalah taat kepada Tuhan. Maka yang menjadi tolak ukur penghakiman kelak nanti di akhir zaman adalah ucapan-ucapan Yesus sebelum penyaliban. Nah, jadi ucapan-ucapan Yesus sebelum penyaliban dan sesudah penyaliban itu tidak, yang sesudah penyaliban itu Yesus tidak bertanggungjawabkan. Orang-orang yang menyembah Yesus, orang-orang yang menuhankan Yesus, orang-orang yang bermujizat pakai nama Yesus, itu adalah orang-orang yang datang setelah penyaliban. Sedangkan orang Yahudi, orang Nasrani pada zamannya tidak menjadikan Yesus itu sebagai sembahan. Mereka mengusir setan pada zaman itu, tetapi menggunakan nama Yesus dengan pola Yesus hanya nabi, Yesus hanya rasul, utusan Tuhan untuk mereka. Bukan Tuhan yang nusul menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Jadi saya simpulkan, umat Islam mengakui Nabi Isa akan turun, Nabi Isa akan menghakimi, Nabi Isa akan menentukan siapa yang menuhankan dirinya dan siapa yang merasulkan dirinya. Nabi Isa akan memutuskan perkara itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam pengakuan Bible juga dijelaskan. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku. Adakah umat Islam tidak menerima firman Yesus? Terima dong. Inni abdullah, aku ini hamba Allah. Atani al-kitab, Allah memberikan aku ketetapan. Wa ja'alani nabiyan, dan aku adalah nabi. Ila Bani Israel, untuk Bani Israel. Umat Islam terima. Terima enggak? Terima. Ketika Nabi Isa turun menjadi hakim, apa yang mau dihakimi di Islam? Enggak ada. Umat Islam sudah selaras dengan ajaran Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Selesai. Apa yang mau dihakimi di Islam? Enggak ada. Umat Islam selalu boy masuk jannah, masuk surga. Ketika Kristen yang dihakimi, tunggu. Lu dari mana? Kami dari Kristen, Bang. Lu ngapain? Kenapa lu nyembah aku? Siapa yang perintahkan nyembah aku? Yang suruh nyembah kamu adalah apa? Yang siapa? Di mana kau dapat temukan aku menyuruh kamu menyembah aku, menuhankan aku? Di mana? Nyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sederhana itu, Bang, sederhana. Bom. Ya, bom sudah mengguling-guling duluan ke surga, ke neraka, belum dihakimi dia udah terlempar duluan. Di mana? Enggak ada yang pernah mengajarkan kami itu, enggak ada. Aku nggak pernah mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Al-Quran mengatakan Nabi Isa tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nabi Isa tidak menambah firman Tuhan. Nabi Isa tidak mengurangi. Begitu juga di dalam Bible. Yesus tidak mengatakan sesuatu di luar daripada hakikatnya sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Dan dia tidak mengurangi apa yang menjadi porsi dia sebagai rasul untuk Bani Israel. Itu jelas itu. Siapa yang menambah-nambahkan kemudian? Kristen. Siapa Kristen ini? Kelompok luar yang hanya menggunakan nama Yesus biar dianggap paten, biar dianggap hebat, biar dianggap luar biasa, biar dipercaya sebagai utusan dari anak-anak Tuhan, biar dipercaya bahwa mereka adalah pelanjut dari agama Yahudi Israel. Padahal umat Islam lebih paham tentang itu semua daripada Kristen hanya yang bermodalkan doktrin dan dogma. Demikian. Baik, terima kasih atas narasi yang sudah dijelaskan oleh Zuma ya. Bahwa di sini kita memiliki perbedaan keyakinan. Ya. Saya meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara Zuma tidak meyakini. Tetapi ada hal-hal yang mungkin menjadi poin penting yang mungkin bisa nantinya akan menjadi refleksi Zuma untuk percaya kepadanya. Baik. Mungkin jawab singkat saja tanpa harus ada narasi yang panjang lebar. Karena saya ingin bertanya Anda mungkin sekitar 6-10 pertanyaan. Yang dijawab iya atau tidak. Isa lahir dari perawan Maria. Menurut Al-Quran itu benar atau tidak? Jawabannya cuma iya apa tidak saja. Ya, Maryam. Dalam kami Maryam, dalam Ibrani dan Aram Miriam. Ya.
Betul ya, berarti ia lahir dari seorang perawan ya? Yes. Yes, oke, baik. Yang kedua, Isa adalah kalimat Allah dan roh darinya. Ya, kalau kami itu roh kudus. Yes ya. Isa tidak berdosa. Yes. Maryam 19:19. Oke. Isa melakukan mujizat. Al-Imran. Yes. Isa adalah Al-Masih. Al-Imran 3:45. Oke. Yes. Isa akan datang kembali. Yes. Oke, baik. Apakah saudara Suma mempercayai bahwa Allah itu Maha Kuasa? Yes. Yes, oke. Apakah Suma mempercayai bahwa Allah yang Maha Kuasa itu bisa sesuai kehendaknya? Yes. Oke, mungkin itu saja jawaban. Terima kasih atas jawaban dari Bang Suma. Semoga suatu saat nanti Bang Suma bisa mendapatkan titik terang untuk percaya padanya. Terima kasih. Iya. Saya simpulkan jawaban-jawaban saya dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir, jawabannya ya. Kenapa? Karena Isa, Yesus itu manusia suci. Tidak layak sesuci apapun kemudian setarakan dengan pencipta langit dan bumi. Dengan saudara mengaku iman kita berbeda, Anda mengatakan bagi kami Yesus itu Tuhan, itu sudah membuktikan Anda ini adalah manusia-manusia pesanan dari kuasa gelap. Tidak ada ajaran Nabi Tuhan bernama Yesus. Tidak ada pesanan Nabi Tuhan jadi manusia. Tidak ada pesanan Nabi Tuhan pernah menjadi bayi. Tidak ada. Pernah dibunuh, itu nggak ada. Dengan Anda mengatakan Tuhan kita berbeda, Tuhan kami Yesus, dah selesai. Berarti Anda adalah perpanjangan tangan si Billy Sisis yang mau disembah. Ingat, ketika iblis datang mencoba Yesus, wahai Yesus, ya paman, segala kuasa dan kerajaan beserta kemuliaannya yang kau kuperlihatkan ini akan engkau miliki apabila engkau kemudian menyembah aku. Apa kata Yesus? Tidak, hanya kepada Allah saja engkau harus mengabdi. Jadi iblis meminta kemudian kepada Yesus untuk menyembah dirinya. Yesus terima enggak perintah itu? Enggak. Ketika iblis menggodanya, wahai Yesus, aku berikan segala kuasa ini ketika engkau ingin menyembahku. Kata Yesus, enggak, oh enggak. Ngapain? Berarti Yesus tidak menerima kuasa itu? Iya, enggak. Lalu siapa yang keluar dari kubur menerima kuasa? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Itu siapa? Yesus kagak. Lalu yang menerima kuasa itu tadi siapa? Iblis. Di mana Yesus mengatakan bahwa iblis yang memiliki kuasa itu? Yohanes 14, Yohanes 12. Saya sudah katakan kepada saudara, Yesusnya sendiri yang menerangkan itu. Bahwa penguasa dunia ini sudah keluar. Penguasa dunia ini sudah dilemparkan. Dan penguasa dunia itu adalah iblis. Dalilnya jelas. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti bukan Yesus yang menerima kuasa. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Berarti yang berkata-kata kepada Paulus, kepada Lukas, Markus, Matius itu bukan Yesus. Sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini siapa? Yang keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa dia menurut Yesus? Iblis. Boleh nggak iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan? Boleh. Apa tujuan iblis memakai nama Yesus? Supaya banyak menyesatkan orang. Kenapa pakai nama Yesus? Karena Yesus menyatakan mujizat, tanda-tanda, kekuatan di hadapan mereka. Maka ketika Yesus sudah tidak ada di bumi, iblis ngapain? Iblis memanfaatkan itu. Di mana itu tertulis? Baca Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Apa bunyi nomor 13-nya? Nomor 13 mengatakan begini. Ketika iblis selesai mencoba Yesus, iblis mundur. Lalu menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Ketika Yesus sudah diangkat, maka iblis kemudian melakukan aksi penyesatan. Makanya sebelum terangkat,
Yesus sudah mengatakan, waspada, waspada kepada iblis yang datang memakai namaku. Waspada, waspada. Sebab dia akan memakai namaku dan mereka semuanya akan menyesatkan banyak orang. Waspada, waspada. Ingat, aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur lain itu tidak datang. Maka aku harus pergi supaya penolong penghibur roh kebenaran itu datang. Jadi yang datang adalah bukan aku. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti yang datang harus roh kebenaran. Roh kebenaran ini siapa? Baca Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur, seorang penolong lain, seorang pembawa roh kebenaran. Berarti yang datang bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Loh, Yesus mengatakan bukan aku yang datang, woi. Yang datang adalah penolong lain. Kalau ada yang datang memakai namaku, jangan kau percaya, itu iblis. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda akan menyertai. Apa itu? Aku akan nampak dan kamu pun akan melihatku. Aku akan nampak di awan-awan di atas langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu kalau aku yang datang. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Karena yang datang setelahku, antara aku yang datang kedua kalinya, masih ada satu utusan Tuhan, yaitu seorang penolong lain. Bukan aku. Kalau aku datang, kiamat. Kapan aku yang datang? Kiamat. Karena pasti kalau aku datang, tanda-tanda itu menyertai aku. Apakah ketika orang-orang Kristen mengaku bertemu Yesus, tanda-tanda itu datang? Enggak. Berarti siapa yang datang kepada Kristen? Iblis yang nyamar memakai nama Yesus. Kenapa harus pakai nama Yesus? Supaya bisa menyesatkan. Kalau dia datang di pintu tengah malam, akulah bom-bom pengisap darah. Gak ada orang mau murtad, gak ada orang yang mau percaya. Misalnya ada orang berhaji atau umroh, melihat kemudian penampakan bom-bom di atas Ka'bah duduk. Gak ada orang mau murtad. Tapi kalau dia nampak di situ Yesus, aku Yesus, murtad. Muncul lagi, kamu kenapa keluar Islam? Aku mimpi bang, udah 3 kali aku mimpi. Apa mimpimu? Aku kedatangan cahaya. Cahaya itu pakai jubah, wajahnya putih dan mengaku Isa Al-Masih Yesus. Murtad. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, bahkan Bible pun mengatakan bahwa banyak orang yang akan datang memakai nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang lain. Jadi sekali lagi saudara, ketika saudara mengatakan Tuhan Anda bernama Yesus, itulah dengan terang-terang Anda sudah mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan melantik makhluknya menjadi Tuhan. Tapi itu nggak apa-apa. Karena Al-Quran saya juga sudah mengatakan begini. Dalam surah Al-A'raf, Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai sembahan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Aku menjadikan sungguh iblis itu menjadi pemimpin, menjadi sembahan, menjadi penopang bagi orang-orang yang tidak beriman. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 juga bunyinya begitu. Jadi semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Selamat. Bagi Tuhan, untuk Tuhan bagi siapa? Tuhan bagi angkatan jahat. Mana buktinya? Baca terus. 37, 38, 39, 39, 40. Di data 40 ketika Petrus ditanya oleh angkatan jahat, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan, wahai Petrus? Apa? Kami udah takut ini, apa yang kami harus lakukan? Kata Petrus, berilah dirimu untuk ditobatkan dan keluarlah dari angkatan jahat ini. Yesus ditanya sama orang Farisi, Guru berikan kami tanda. Kata Yesus, Matius 12, nomor 38, 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti keluar dari perut bumi hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kristen percaya kebangkitan hari ketiga, berarti Kristen sama dengan angkatan jahat.
Makanya Kristen itu mengkudeta Tuhan. Tuhan hanya satu. Elohim, Eloah Abraham, Eloah Yisha, Eloah Yakub, cuma satu. Tapi Kristen datang menggantikan Tuhan yang satu itu dengan melantik yang bernama Kristus Yesus. Sekira begitu, saya izin ibadah sejenak. Silakan teman-teman. Baik, apa yang dipaparkan Suma dari tadi itu adalah keimanannya. Saya tidak bisa memaksakan Anda untuk mempercayai Yesus adalah Allah. Tetapi mungkin suatu saat Anda mungkin bisa merenungkan dan menemukan jawabannya. Ya, ketika begini, Pak Suma, Anda lebih percaya apakah yang menulis itu adalah anak Anda sendiri, tetangga Anda sendiri, ataukah orang yang hidup 600 tahun kemudian? Tentang Anda. Itu kita bisa melihat siapa yang lebih tepat, lebih akurat menulis tentang kita. Jadi silahkan dengan jalannya masing-masing. Inti dari ajaran kekristenan ini adalah kasih. Bagaimana kita bisa mengimplementasikannya? Bagaimana kita dalam hidup bermasyarakat? Bagaimana kita menjalankan nilai-nilai Kristus? Nah, mungkin saya akan tutup dengan doa aku percaya, ya. Mungkin kita sama-sama bisa merenungkannya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus. Nggak usah berdoa di sini deh, nggak usah. Yang dikandung dari Roh Kudus. Iya, cukup bang, cukup. Mute aja. Dari tadi Anda tidak membantah uraian-uraian. Dari tadi Anda tidak membantah uraian-uraian yang disampaikan Bang Zuma dari Bible pun sendiri dan juga Al-Quran. Di-mute-in aja, di-mute. Ayo, ngomong, mute-in terus. Jadi nggak ada. Aja lo doa Anda mengais-ngais Al-Quran, di surah Maryam ayat ke-19 bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang suci. Lalu Anda meyakini ketuhanannya gitu. Saya sanksi ketika ada anak manusia yang bernama suci, takutnya orang Kristen ini menuhankan yang namanya suci. Oke, lalu Anda menuhankan Yesus dengan mengambil data dalam Al-Quran bahwasannya Nabi Isa alaihissalam itu lahir dari seorang perawan wanita yang bernama Ibunda Siti Maryam. Nah, saya sanksi ini ketika ada seorang wanita perawan lain, ya, yang perutnya besar tanpa ada hubungan suami istri, Anda juga takutnya nanti kalian akan menuhankan orang tersebut gitu ketika melahirkan. Ternyata si perempuan tadi busung lapar. Siapakah di dunia ini selain Isa Al-Masih yang lahir dari perawan? Siapa di dunia ini yang disebutkan Bang Zuma dalam kitab saudara sendiri bahwasannya ada orang yang menyebut namaku yang menyesatkan banyak orang? Coba Anda jelaskan siapakah itu? Artinya apa? Sosok tersebut memfitnah Yesus. Yesus mewaspadai ketika ada orang yang mengaku aku adalah Mesias, jangan kau percaya, karena kedatangan dia kepadamu hendak memfitnah aku. Paham nggak kau? Dari tadi kau modal congor aja kau dari tadi. Bantahan dari Bang Zuma, uraian dari Bang Zuma nggak bisa kau bantah. Apakah orang di dunia ini ya yang lahir dari seorang perawan kecuali Isa? Nabi Isa alaihissalam dan juga Yesus yang kau tuhankan itu. Makanya Yesus mewaspadai kepada murid-muridnya ketika ada orang yang mengaku bahwasannya dia Mesias, jangan kau percaya. Dia datang untuk memfitnah aku. Aku sudah kembali kepada Bapa. Aku sudah duduk makan bareng sama Bapa di surga. Anda bertolak belakang dengan Zuma. Apa yang bertolak belakang? Dia guru saya. Isa adalah Mesias, sementara Anda bilang tidak. Itu sudah bertolak. Ya Mesias memang. Yang mengatakan bukan Mesias siapa? Kenapa Anda bilang tidak tadi? Yang bilang siapa tidak? Aku nggak bilang ngomong kayak gitu kok, nggak ada ngomong kayak gitu. Coba nanti dibuka recordingnya kembali nih. Ini kan nggak ada. Aku bilang Nabi Isa itu bukan Mesias. Anda bilang tidak tadi. Rekord ini. Mesias Al-Masih itu sama, ya. Mesias sama Al-Masih itu sama artinya. Kristus itu sama artinya. Iya. Jangan panik, Pak. Dia orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel. Oke?
Di dalam surah Al-Imran 49, wa rasulan Bani Israel. Ya, sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel. Sekarang begini, dasar Anda menuhankan Yesus itu apa? Zuma hanya membantah narasi, tetapi apa dalil? Dia tidak ada bantah sama sekali. Iya, Anda sanggup nggak membantah uraian Bang Juma tadi dari Bible Anda sendiri maupun Al-Quran? Bisa? Saya menjelaskan pakai data, bukan narasi. Anda menyerah, imani saja, iman kita berbeda masing-masing tentang Yesus dan Isa. Selesai kan? Hah? Bukan demikian. Bukankah Anda mengatakan jelas-jelas bro, Anda tadi ngomong kayak gini, udahlah iman kita berbeda, pandangan kita terhadap Yesus itu berbeda. Hah? Maka saya tanya, sesuai dengan data, Anda menuhankan Yesus itu yang menjadi guru Anda siapa? Dan menuhankan Yesus, Yesus adalah Tuhan. Yesus. Jawab pertanyaan saya. Yang menuhankan Yesus itu ya ini selain Isa Al-Masih adalah orang Kristen. Lalu Kristen ini mendapatkan ajaran dari mana? Tenang. Dalam Bible dan juga Al-Quran, ya, firman Tuhan kepada manusia, bahwasanya si penyesat-penyesat ini berasal dari kalangan bangsa Yahudi. Oke? Berasal dari bangsa Yahudi. Penyesat-penyesat ini, tunjukkan data bahwasanya selain daripada bangsa Yahudi, ada bangsa lain yang menyesatkan banyak orang. Tunjukkan datanya. Ayo. Kepada saya bahwa dalam Al-Quran. Jangan keluar konteks. Tunjukkan kepada saya bahwa ada manusia lainnya yang lahir dari seorang perawan. Ya ahlal kitab qad ja'akum. Sabar bro, ya. Dalam Al-Quran juga menegaskan Allah mengecam ahli kitab. Dalam Bible juga ditegaskan Yesus ini mengecam ahli Taurat. Siapa mereka? Ditujukan kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi yang tegar tengkuk. Tunjukkan kepada kami data si penyesat yang mampu menyesatkan banyak orang ini di luar dari kalangan bangsa Yahudi pengajarannya. Ayo, kalau Islam Anda tuduh kami tidak berdasarkan dari orang Yahudi pengajaran kami. Tapi kalau Kristen, jelas nenek moyang kalian asli pengajaran kalian itu berasal dari mana? Dari orang-orang Yahudi, Bani Israel. Paulus mengaku dirinya adalah suku Benyamin, keturunan Yakub. Dia orang Yahudi. Daud Ayo. Itu nabimu dari mana? Ayo, jangan kau lari kemana-mana. Tunjukkan sama kami si penyesat-penyesat itu yang mampu menyesatkan banyak orang dengan pengajarannya di luar dari bangsa Yahudi. Tunjukkan datanya. Ayo, tunjukkan. Tunjukkan. Ya, kok lari ke Sulaiman kau? Ya, izin monitor, izin. Silakan. Jo, izin. Jadi udah tadi ya, ketika Anda sudah melakukan doa, berarti Anda sudah menyelesaikan diskusi, kan begitu? Sudah menyelesaikan diskusi. Hasilnya itu sudah biarlah netizen yang menilai. Oke, berarti sudah Anda yang kami nilai tadi tidak menanggapin apa yang disampaikan Bang Juma. Makanya Anda terus berdoa di akhir diskusi. Oke Jo. Alright Jo, kenapa harus berdoa kan gitu? Berarti Anda sudah menyelesaikan diskusi. Alright? Dia pikir gereja ini. Diskusi Pak Blender. Saya hanya diskusi yang lain lagi. Tetapi izinkan saya setiap kali berdiskusi juga saya bisa berdoa. Ya, maksudnya berdoa dalam hati saja bos, dalam hati, karena di ranah diskusi dialog ini ketika Anda berdoa seperti itu berarti Anda sudah menyelesaikan diskusi. Ya, di dalam hati aja kalau mau diskusi, mau berdoa. Alright, jadi saya anggap itu ketika kau berdoa berarti kau menganggap sudah menyudahin atau ampun bos gitu kan gitu. Tinggal itu cuma dua pilihan, menyelesaikan atau tinggal pengakuan ampun bosku Bang Juma kan gitu. Ampun kepada siapa? Nggak ada lah, maksudnya gini lah, ketika penyelesaian diskusi nggak ditanggapin, ada si Bang Juma tadi nggak ada pembantahannya gitu loh, hanya ada doa, berarti kan benar-benar apa ya? Saya yang bukan Zuma bernarasi, tetapi dia mengiyakan apa yang saya omongkan. Dia omong yes. Ada rekamannya Pak di sini. Oke, baik. Enggak. Nah, ketika Anda bertanya tadi, baik. Ketika Anda bertanya 10 pertanyaan itu tadi, saya menganggap ada hasil yang ingin Anda counter ke sana ke Bang Zuma. Ada hasilnya yang ingin Anda gas ke sana dari hasil jawaban. Cuman itu aja kayak wartawan nih, aku tengok ya.
toh juga bukan mendapat kebenaran, berdoa juga kepada Tuhan yang Yesus, kan penting juga kita, ya kan? Tidak perlu Artinya menjadikan jawaban suatu itu keresahan pertanyaan-pertanyaan saya, bukan menjadi suatu keresahan atau menjadi suatu ini, tidak. ya, maksudku tadi dengan Jangan Ya. menjadi khawatiran, ketakutan dari pertanyaan saya itu. Baik, terima kasih, Pak. bukan. Apa maksudnya? Izin Bang Blender, izin Bang Blender. Itu pertanyaanmu itu pertanyaan umum yang semua orang itu bisa menjawab. Nggak ada apa urusannya ketakutannya. Aduh, Bang, kau belum tahu Bang Zuma itu siapa? Itu singa Allah itu. Paham? Jadi pertanyaan-pertanyaanmu itu yang kira-kira masuk di akal karena kau pertanyaannya umum, ya dijawab iya. Bukan apa, nggak ada hubungan sama kekristenan, itu nggak ada hubungan sama sekali. Jauh banget. Nah, masalahnya apa? Benar Bang Blender tadi barusan bilang. Kau menutup dengan doa. Apa? Itu menyatakan satu kekalahan, udah. Apa? Saya mendengar dari tadi. Apa yang diomongin Bang Zuma. Satu pun kau tidak ada jawaban. Satu pun tidak ada bantahan. Padahal kau yang bertanya. Itu kan pertanyaan dia yang Bang Blender tadi ya, yang dijawab Bang Zuma ya. Tapi satu pun Yes. tidak ada apa namanya sanggahan. Iya, Jadi benar. sebenarnya dia ini nggak ngerti apa-apa juga. Benar. Aku pikir tadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu mau menyerang Bang Zuma. Iya. Wah, ini kemudian serangan ini ya kan? Wah, serangan ini. Rupanya nggak serangan, Iya. berdoa. Aduh. Ada. Aku pikir dia kan berdoa, rupanya pasrah. Kupikir tadi pasrahnya itu ya, pasrahnya udah mulai mendapat kebenaran lah kan gitu. Rupanya berdoa juga. Aduh, ampun kali. Iman kita masing-masing. Itu tanya jawab. Dengan apa Bukan yang kalau disampaikan kalau oleh diskusi. Zuma? Tunggu Bang Jo, Bang siapa dengan ini? apa yang Kalau disampaikan diskusi oleh sebentar, Zuma, saya ngomong dulu sebentar. itu Tunggu. Satu menit aja. Sebentar, Bang. Sebentar, Bang Jo. Sebentar, Bang Jo. Bang, sebentar. Itu kalau diskusi, kan kau mengajukan pertanyaan sama Bang Zuma. Bang Zuma jawab. Lah kau nggak ada jawaban, berarti kau setuju dong apa yang diomongin Bang Zuma semuanya. Kalau diskusi itu nggak setuju ya dibantah. Oh nggak bisa nih Bang Zuma, ini sebenarnya begini. Karena kau memang datanya kurang dan tidak mengerti isi Bibelmu sendiri, makanya kau nggak bisa jawab. Akhirnya tutup dengan doa pasrah itu. Ya Allah Tuhanku, maafkan aku nggak bisa jawab nih Bang Zuma terlalu canggih katanya gitu. Jadi gue katanya gitu. Jadi teman-teman ya, hasil diskusi ini kita menilai ya Jo ya, kita menilai. Jadi memang Jo ini berdiskusi, dia hanya menyampaikan firman Tuhan, ya. Tugas dia di sini hanya menyampaikan firman Tuhannya itu kepada kita. Itu dia, poinnya situ ya, poinnya itu. Ini sebagai kesempatan buat dia untuk menyampaikan firman Tuhan yang tak apa-apa dibaca tadi. Inilah dia, seolah-olah ini macam gereja, pas lah sesuai. Ya, di akhir khotbahnya tadi, ya kan, di akhir khotbahnya ditutup dengan doa. Ya, itu dia poinnya situ Jo. Aku makan sampai keselak tadi. Jadi saudara Jo ini tidak memahami isi Bible ya. Padahal Yesus pernah menerangkan tentang pohon baik dan pohon benar dan pohon buruk. Pohon buruk dan pohon yang baik. Ya. Kalau Anda mengatakan Dari buahnya itu sabar dulu. Dari buahnya itu akan menghasilkan buah masing-masing dari pohon tersebut. Sabar dulu, Bro. Sabar dulu. Kalau dikatakan pohon yang benar itu, ya, kalau pohon yang benar itu adalah Yesus. Dan dia mengajarkan kepada Bani Israel untuk tunduk kepada hukum Taurat. Sabar dulu, sabar. Kenapa kejang-kejang? Gantian. Kau jangan nangis lah di sini ya. Kalau yang pohon yang benar itu jelas, itu tertuju kepada Yesus dengan pengajaran-pengajaran yang kepada Bani Israel. Yaitu Bani Israel itu harus tunduk kepada hukum Taurat. Nah, pohon yang buruk ini yang mana sekarang? Ternyata pohon yang buruk ini adalah orang-orang yang mengajarkan manusia lainnya untuk tidak mentaati hukum Taurat yang dibawa oleh Musa dan para nabi, termasuk juga Yesus. Bagaimana nanti buahnya? Buahnya juga akan buruk. Tidak mungkin buahnya itu cantik, molek, indah dan manis rasanya. Nggak mungkin. Pasti busuk dalamnya. Betul tidak? Yesus sudah menjelaskan serta menguraikan pohon buruk dan pohon yang benar ataupun pohon baik itu. Dari buahnya kamu akan mengenalnya. Nah, Kristen inilah hasil dari buah yang buruk, sehingga kalian menuhankan Yesus. Apa kata Yesus di Matius 10 nomor 32?
ada orang datang kepada Yesus, dia datang mengakuinya sebagai utusan dan rasul. Menurut data Yohanes 17 nomor 3, bertabur data dalam kitabmu, Yesus itu sebanyak 325 kali menyebutkan dirinya adalah utusan. Lalu datang orang kepadanya, engkaulah utusan Allah wahai Yesus. Sini kau masuk surga, masuk surga. Lalu ada orang yang menyangkal aku juga akan menyangkalnya di depan Allah Bapakku yang di surga. Siapakah itu? Kristen. Oke, jelas. Ya udah, prinsipnya begini Jo. Ya, thank you Jo. Ya, artinya ketika diskusi Anda juga dengan cara sopan, santun, tidak ada nyerocos. Kami juga memberi apresiasi buat Anda ya. Itu namanya diskusi ya Jo ya. Thank you Jo. Ya, kita diskusi, Anda menjelaskan seperti itu, nggak ada masalah. Yang penting Anda nggak nyerocos, nggak kayak si Baron ini, Baron sama Bang Max, ya. Baron, Bang Max, Bang Max. Bang Blender, ini yang Muslim siapa aja sih? Apa itu? Bang Blender, saya, Bang Zuma, Bang Erik. Ya, ini Airin sama Siti. Iya. Udah yang dua di bawah Siti, di bawah ini Kristen. Halo, apa ini tadi? Cerita apa ini? Oke, Kristen. Jadi 3 Kristen ya? Iya, 3 Kristen. Ya. Ini bunda apa lah, bunda-bunda dari luar negeri nih. Apalah kau, bising kali kau, Max. Kenapa kok sentimen sama aku, kenal enggak apa enggak? Halo bunda. Tiap diskusi masuk tapi nggak pernah ngomong. Enggak, udah bising kali kau. Udah Max, Apa katanya? gini. Dengerin. Tunggu dulu, dengerin. Apa katanya? Masuk terus apa? Apa kau bilang? Kalau masuk minimal ngomong diskusi, jangan cuma naik aja. Nah, ini bukan ngomong nih sekarang. Iya, Kenapa ngomong kalian apa? ngatur-ngatur ya? Komal-komal Bang Blender? Iya, Kenapa ngomong kalian ngatur apa? ya? Ngomong Kau itu. yang bayarin pulsa Bang Blender? Bising kali kau, Max. Hah? Iya. Kau Kau pula aja debat ngatur. sama Bang Zuma. Debatlah kau sama guru Blender. kamu. Sanggup nggak? Blender, aku boleh Itu artinya menghargai. Dengar. Mana? Kalau ada Oh, ya, guru. mana? Oke, baik. Ya. Nah. Oke, Baron, kau mau diskusi sama Bang Juma? Sama cuma iya. Oke, baik. Jangan kau nyerocos saja, Baron. Ya. Selamat siang, brother semua. Om Nur Alim. Takut sama aku dia, Blender. Bukan takut, mungkin lagi ke apa, bising kali. Kau sabarlah. Bang Juma monitor. Kenapa dia diam? Sabar. Siapa nama sebenarnya? Nur Alim atau Bang Juma? Apa? Nur Kau diam Alim. dulu lah. Siapa Nur Alim, Baron? Ini cuma. Kepala bapak kau namanya itu. Bisa baca, makanya kau buka mata kau tuh longor. Jangan kau tutup. Aku buka mata kalau dia buka masker. Kau mau diskusi atau mau main apa ini sekarang nih? Ya aku diskusi lah, takut dia takut sama aku. Oh, lagi sholat Bang Juma, lagi sholat. Pura-puranya dia. Kepala itu bapak kau macam udah jago kali ilmu kau. Lagi sholat lebih Yaudah, penting. sama aku aja kau ya, sama aku. Apa ya? Materi apa yang kau kuasai? Ayo. Datuk Ya, jangan kau bilang. Ya, materi apa yang kamu kuasai? Namanya, jelaskan dulu. Kau diam Ya, dulu kau, diam bangsa. lah, men. Kau diam. Satu-satu lah bicara kalian. Materi apa yang kalian kuasai? Lawan aku yuk. Jangan dah, cuma aja. Bang Zuma lagi ibadah. Pura-pura Iya. aja itu kalau ada aku. Di sana sudah waktunya, brother. Beliau tinggal di daerah timur. Benar ya? Daerah, Dia ya. waktu apa? Waktu Indonesia Tengah, sorry. Dia waktu pura-pura itu. Yaudah kita diskusi aja. Materi apa yang kamu kuasai tentang Bang Kristen? Max lawan dia ini Max Bang Max. Siapapun. Assalamualaikum. Jangan ganggu semua lagi mau. Islam. Sebentar. Yong ini sebentar. Yong Islam ya. Yong. Ini ada noise. Di mana noise ini? Di aku ya. Oh, Bang Juma udah monitor. Bilang noise. Oh iya. Sebentar, Yong King monitor. Ya Bang bener. Ya, Islam Kristen Bang. Islam Bang. Oh, izin Bang dibawa dulu Bang ya. Ya oke. Iya.